Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Siak Televisi, kembali kita bertemu dalam program Siak Sehat, Hidup Sehat, Kebahagiaan Kita Bersama. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai tema diet diabetes mellitus bersama dengan dua orang narasumber dari RSUD Tengku Rafian, Kabupaten Siak. Tetap siap bergabung bersama kami dalam program Siak Sehat. Sesaat lagi kami akan bahas lengkapnya untuk Anda. Baik pemirsa Siak Sehat, saat ini saya sudah bersama dengan dua orang narasumber kami dari RSUD Tengku Rafian Kabupaten Siak. Kita akan membahas tema kita mengenai diet diabetes mellitus bersama dengan Prima Ayu Pujawati, AMD GZ ya. Kemudian Dila Amanda Edwin, STRGZ ya. Di pertemuan kali ini kita akan coba berbincang, memberikan penyerahan kepada pemirsa Siak Televisi apa sebenarnya diet diabetes mellitus ini, yang tentunya ada kaitannya dengan penyakit diabetes mellitus begitu ya. Kemudian yang sebenarnya saya ingin tanyakan pertama, bagaimana sebenarnya kenapa pola makan bagi orang yang diabetes itu sangat penting? Sangat penting karena pola makan itu untuk mengatur kadar gula darah pasien diabetes mellitus itu tetap stabil ya kayaknya. Jadi mereka harus pola makannya itu harus sesuai dengan prinsip dietnya tadi ya, tepat jenis makanan, tepat jadwal, sama tepat jumlah makannya tadi. Gitu. Jadi kalau pasien diabetes mellitus itu pola makannya itu tidak teratur, nah itu bisa meningkatkan resiko kadar gula darah di dalam tubuhnya itu bisa meningkat gitu. Jadi memang harus memperhatikan pola makan, apa yang ia makan tadi itu diperhatikan. Ya, jadi ada 3 tadi ya, Iya, yang perlu diperhatikan dalam mengatur pola makan diet diabetes. betul. Nah, kemudian apa tanda-tanda seseorang harus mulai melakukan diet diabetes? Yang pasti mereka sudah didiagnosa sama dokternya menderita gula darah ya, gula darah di dalam tubuhnya itu di atas normal. Nah, jadi setelah didiagnosa seperti itu, pasien tadi harus dokter tadi akan merujuk ke ahli gizinya. Ini bisa dikonsulkan nih bagaimana mengatur pola makan, pola konsumsinya untuk di rumah atau pada saat dirawat kan diatur pola makannya. Gitu. Ya, kemudian kita tahu mungkin kadar gula yang dinyatakan normal dengan kadar gula yang dinyatakan berlebih tadi mungkin bisa disampaikan ke pemirsa kita seperti apa nih yang masuk dalam kategori diabetes begitu, atau yang memang sudah masuk dalam kategori untuk melakukan diet diabetes. Iya. Kalau kadar gula darah normal itu harus di bawah 200 ya Bu ya, untuk yang sewaktu. Nanti dokter akan mengecek tuh kadar gula darah puasa sewaktu seperti itu. Jadi kalau udah di atas 200 itu biasanya dokter bilangnya diabetes mellitus gitu kan. Nah, nanti dari kami lihat dari laboratoriumnya kalau udah gula darahnya tinggi harus diet diabetes mellitus. Oke. Kemudian sebenarnya apa yang menjadi penyebab dari seseorang dengan gula darah tinggi atau diabetes begitu? Biasanya kalau untuk diabetes mellitus itu penyakitnya bisa genetik genetik ya Bu ya. Jadi ada berbagai faktor. Salah satu faktornya itu pertama genetik. Jika keluarga sebagian besar atau ada yang menderita diabetes mellitus, maka sebagian besar, kemungkinan besar itu untuk bisa menurunkan ke anak gitu. Jadi pasiennya dia pertama genetik ya, genetik. Yang kedua juga pola makan. Walaupun misalnya di keluarganya sehat, tidak ada menderita diabetes keluarganya, tapi jika pola makannya tidak bagus, tidak teratur, makannya asal-asalan gitu kan, bisa juga menyebabkan pasien itu menderita diabetes mellitus tadi. Ditambah lagi dengan kondisi sekarang semua makanan serba instan dan banyak mengandung Manis. Iya, Goreng-gorengan, fast food ya. jadi sangat berpengaruh walaupun tidak ada faktor genetik gitu tadi, juga ada faktor pola hidup dan pola makan gitu ya. Mengapa seseorang itu harus mengatur jadwal makannya gitu? Karena mungkin kan ada juga di antara masyarakat kita, saya makan porsinya sedikit nih gitu, tapi sering gitu. Nah, gimana ini?
Nah biasanya itu kita kalau biasanya pasien yang sudah didiagnosa ya, sudah didiagnosa oleh dokter itu dia terkena DM diabetes mellitus, itu biasanya dia memiliki rasa lapar yang berlebih, memiliki rasa haus yang berlebih, gitu kan. Jadi perlu kita untuk mengelola rasa lapar dan rasa haus tadi. Nah jadi tujuan diet tadi seperti yang dibilang sama Kak Ayu tadi, dibilang kita harus jadwalnya sesuai, jumlahnya sesuai, dan jenisnya sesuai. Jadi tidak boleh lagi ya, walaupun porsinya sedikit tapi sering. Tapi Kalau untuk porsinya menderita banyak diabetes sesekali nggak boleh. juga itu sebenarnya tidak boleh gitu. Jadi kita meluruskan nih, ada yang mengatakan demikian, masyarakat kita porsi makannya sedikit kok, tapi sering waktu jadwal makannya sering. Ternyata itu nggak boleh juga ya. Jadi harus pas semuanya ya. Jadwal makannya itu harus diatur 3 kali makanan besar, 2 kalinya cemilan kecil. Ya. Kalau untuk menentukan porsi makan yang ideal gitu untuk diabetes ini seperti apa? Baik, kalau untuk diabetes itu kita sebagai ahli gizi yang paling pertama harus tahu dulu laki-laki atau perempuan, kemudian kebutuhan kalori setiap individu itu beda-beda. Beda-beda berdasarkan berat badan ya. Jadi kita akan ukur berat badan pasien itu, contoh ini laki-laki berat badannya sekian. Nanti kita ukur berat badannya, kita kalikan dengan 25 misalnya, kan ada penghitungan khusus bagi kami, nanti kami kalikan, jadi dapat total berapa aktivitasnya. Misal satu individu tadi 1.700 kalori, itu langsung kita tentukan dari 1.700 itu kita akan bagi makannya menjadi 3 kali makan besar, sarapan pagi, makan siang, sama makan malam. Sarapan paginya 25% dari total kalori, makan siangnya 30% dari total kalori, makan malamnya 25% dari total kalori. Iya, tadi dikatakan setiap orang berbeda-beda. Batas minimum dan maksimumnya berapa? Batas minimum dan maksimum itu tidak ada batas maksimum. Jadi kalau kita udah ngukur kebutuhan kalorinya sekian 1.900, nah kalau dia lebih maksimal dia konsumsi misalnya jadi 2.000, nah itu gula darahnya bakal naik gitu. Jadi makanya kita harus benar-benar perhatikan kebutuhan dari individu itu berapa. Oke, jadi tidak bisa juga ditentukan ya. Harus sesuai, udah hitungan sesuai dengan berat badan, tinggi badan, betul, jadi baru bisa aktivitas, menentukan. iya. Baik, kemudian kalau menurut usia apa ada dibedakan? Usia misalnya dari, kan anak-anak juga ada nih sekarang yang sudah dengan DM gitu kan. Nah, kemudian usia produktif dan usia mungkin usia lansia atau lanjut begitu. Biasanya itu kalau kita untuk menghitung kebutuhan gizi itu kita emang memperhatikan ya Bu ya. Usia ya. Memperhatikan jenis kelamin, usia, aktivitas. Jadi untuk yang anak-anak kita harus merujuk kepada kebutuhan yang anak-anak berapa. Nanti ada standarnya. Nanti untuk standarnya usia produktif ada standar, kita berbeda-beda setiap umur, ada kategori umurnya. Iya. Kalau untuk jenis makanan yang sangat dianjurkan bagi diet DM ini, kalau untuk diet DM ini sebenarnya makanannya harus tinggi serat. Tinggi serat. Selain tadi wajibnya kan 3 tadi tuh harus patuh terhadap jadwal, jumlah, jenis. Selain itu juga harus mempertimbangkan dari makanannya itu tinggi serat, karena serat itu menghambat untuk gula darah tadi itu melonjak tinggi. Jadi kalau seratnya tinggi, otomatis rasa kenyang kita akan semakin lama. Jadi tidak terlalu sering lapar gitu kan. Jadi lapar kita tertahan gitu kan. Kemudian juga untuk yang DM ini dia harus rendah lemak. Jadi pilihlah makanan atau jenis makanan itu harus yang proteinnya rendah lemak. Contohnya kalau misalnya ikan laut, ikan sungai gitu kan. Terus kalau ayamnya yang rendah lemak, yang bagian bagian kulit, tertentu, bagian jeroannya, hati ampela itu dikurangi, nggak boleh dimakan gitu kan. nah itu yang paling enak itu. Iya, itu enak. Yang enak-enak ya. Yang enak-enak mungkin dikurangi ya. Iya, dikurangi. Kalau serat, kita berbicara serat tentu ini ada sayur dan buah Iya, gitu betul. ya. Nah, jadi mungkin ini yang dimaksud dengan serat tadi, sayur dan buah yang saya pikir yang mungkin memang alami ya gitu ya. Nah, karena kan kita juga melihat banyak sekali sekarang bermacam olahan buah-buahan yang sudah ditambah juga dengan pemanis gitu. Ya, oke. Kemudian sebenarnya kan makan buah dan makan sayur seperti yang dianjurkan tadi untuk
diet DM itu yang paling dianjurkan. Nah, banyak dari masyarakat kita atau pasien-pasien yang ini kesulitan nih mereka, atau nggak suka dengan sayur, nggak suka dengan buah begitu. Mungkin ada pengganti lain yang memang rendah kadar gulanya. Ya, jadi kenapa serat ini sangat dibutuhkan, ya itu tadi kan udah Ya, mungkin dijelaskan. pilih-pilih lah ya sayur Ya. mana yang suka. Ya, sayur tapi tetap buah mana makannya yang suka. harus kombinasi ya kan, Iya. harus seimbang. Ada karbohidrat, ada protein hewani, ada protein nabati, seratnya tadi. Jadi seratnya tadi ini fungsi kita tadi itu bisa kita jadikan kecemilan, bisa kita olah ke cemilannya untuk di jam kalau lapar kan, tadi kan penderita diabetes itu kan suka lapar. Nah, bisa kita Haus alihkan ya. ke cemilan, bisa diolah menjadi agar-agar seperti itu. Oke. Mungkin sejenis pemanis yang alami gitu seperti madu, apakah boleh atau bagaimana? Kalau kami sih tidak menganjurkan ya pemanis buatan, pemanis alami tadi, karena kita kalau madu itu nggak yakin juga kan memang ini madu asli, bener-bener asli kan nggak berani. Jadi kalau kami sih bilangnya madu kalau tidak khusus untuk diabetes tidak kami anjurkan. Ya, selain tadi makanan begitu untuk diet pasien dengan diagnosa DM begitu, mungkin bisa diinformasikan ke masyarakat kita bagaimana memulai awal pola makan yang sehat untuk diet diabetes ini. Untuk memulai pola makan diabetes itu yang paling penting itu prinsipnya ke 3J, tepat jenis makan, jadwal, sama jumlahnya. Jadi kalau jenis makanannya itu udah kombinasi lengkap, karbohidratnya yang kompleks, bukan yang sederhana, protein hewani, sayur, buahnya lengkap, tidak berlebihan. Nah, maksudnya sesuai dengan kebutuhan, dengan jenis, jumlah, jadwalnya pas. Jadi seperti itu. Mungkin ini kan dari gula. Ada nggak kira-kira bumbu tambahan lain yang memang sebenarnya juga harus dikurangi? Misalnya garam atau penyedap begitu. Kalau untuk penyedap ya Penyedap kita nggak ada batas. Maksudnya Maksudnya itu sewajarnya seperti iya. yang lainnya normal aja gitu. Berarti dengan garam, gula, dan penyedap yang sesuai kebutuhan dan batas yang normal gitu. ya, Ya. kalau untuk diabetes nggak boleh konsumsi gula. Iya. Oh, gula pasir memang harus kita hindari. Ada Karena mungkin gula- pengganti selain daripada itu. ada kan kalau Tadi ya. untuk pemanis tadi itulah kan, kalau untuk diabetes ada gula khususnya seperti itu. Jadi bisa dianjurkan untuk mengganti. Jadi dia misalnya mau gulanya, minum teh nih atau mau nyeduh kopi, boleh pakai gula diabetes khusus sendiri. Jadi nggak boleh pakai gula pasir. Apalagi minuman-minuman sekarang yang dijual-jual itu banyak mengandung pemanis buatan, gula, full cream. Nah, itu harus kita hindari bagi penderita diabetes. ya. Mungkin ada nih tips ataupun juga cara yang bisa menarik nih keinginan seseorang dengan diagnosa DM untuk bisa menerapkan pola makan, pola diet tadi. Ya, sebenarnya kalau untuk tips bagi penderita sebenarnya itu tergantung dari dalam diri masing-masing ya, keinginannya masing-masing. Kalau kita berkeinginan untuk sehat, sembuh gitu kan, ingin hidup lebih lama, jadi tentu kita akan menjaga makan gitu kan. Kemudian aktivitas juga jangan lupa, kita harus aktivitas fisik, jangan hanya sekarang kan apalagi Pola dengan makan, teknologi gitu Tapi kan, aktivitas juga fisik mager ya. betul, mager. Jadi harus polanya juga harus aktivitas, Iya. setidaknya ada olahraga gitu. Jadi ada aktivitas fisik, Iya. kemudian juga dibantu dengan pola makan. Nah, ini insya Allah ya Hidup mudah-mudahan. sehat, hidup lebih iya, sehat. terhindar dari diabetes. Iya, betul. Ya, kemudian ini satu tambahan mungkin bagi masyarakat kita yang itu tadi kan mungkin yang sudah terdiagnosa ya begitu. Rata-rata kan yang datang untuk konsul dengan dokter, kemudian juga dengan ahli gizi. Ini bagaimana dengan yang mungkin sekarang ini masih belum tahu nih dia diabetes atau tidak, atau belum melakukan pemeriksaan begitu. Nah, supaya terhindar dari kondisi diabetes mellitus ini tadi, mungkin apa yang sebenarnya harus sebaiknya mulai dilakukan? Apakah memang harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu, atau mungkin merasa dirinya baik-baik saja nih, tidak perlu pemeriksaan, mungkin langsung saja memulai hidup sehat atau bagaimana? Ya, jadi kalau maksudnya itu kita biar terhindar Ya, ya, betul. biar terhindar dari diabetes tadi, kita harus
ke pola konsumsi tadi ya, memperhatikan apa yang dikonsumsi, melakukan aktivitas fisik. Tapi kalau udah ada gejala dan tanda sering lapar, sering haus, kemudian juga suka pipis-pipis di malam hari, Iya, jadi itu tanda-tandanya segera ya. segera cek ke rumah sakit biar nanti dikonsulkan ke ahli gizinya. Ya, jadi ya, oke, baik. Pemirsa Siak Televisi, dalam program Siak Sehat tadi sudah disampaikan oleh dua orang narasumber kita yang merupakan ahli gizi dari RSUD Tengkurafian Siak. Ada Ibu Prima Ayu Pujawati dan ada Ibu Dila Amanda Edwin ya. Cukup lengkap apa yang beliau sampaikan, mulai dari menjaga pola hidup sehat, kemudian juga makanan sehat, kemudian juga membatasi makanan-makanan gula berlebih begitu, sehingga menimbulkan kesadaran bagi diri kita sendiri untuk menjaga pola hidup sehat, untuk kita hidup bisa lebih lama begitu ya, Iya. insya Allah ya, mudah-mudahan. Amin. Dan juga bisa menjadi pencerahan bagi masyarakat kita, karena memang penyakit dengan diagnosa diabetes mellitus ini cukup tinggi di Indonesia, sehingga bisa menjadi perhatian untuk kita semua sama-sama menjaga pola hidup sehat dan diet makanan sehat begitu ya, mulai dari sekarang. Memang awalnya berat nih, tapi memang harus menjadi kebiasaan untuk kita. Sampai di sini kebersamaan kita dalam program Siak Sehat Diet Diabetes Mellitus bersama dengan dua orang narasumber kami. Sampai jumpa dalam program Siak Sehat selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.